Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertemakan konsep pemasaran pay per click atau PPC. Yang pertama yaitu pengertian dari PPC. PPC merupakan salah satu digital marketing yang populer dengan metode beriklan pada suatu platform, di mana pengiklan hanya membayar bila ada yang klik iklannya. Contoh PPC adalah dari AdWords, dari Google, FB, dan lain sebagainya. PPC juga merupakan salah satu metode untuk menaikkan traffic ke website Anda adalah dengan membayar penerbit setiap kali iklan yang Anda klik. Pengiklan harus membayar kepada penerbit iklan. Biasanya search engine, pemilik situs web, atau platform media sosial ketika iklan tersebut diklik oleh seseorang. Salah satu contoh bisnis melalui internet online adalah bisnis iklan yaitu AdSense Scam. AdSense Scam adalah salah satu pelopor layanan AdSense di Indonesia. Merupakan agen periklan online yang menggunakan sistem PPC atau pay per click, di mana publisher, pemilik website, dan akan mendapatkan uang dari AdSense Scam jika pengunjung website mengklik iklan atau link iklan yang ditampilkan pada situs atau websitenya. Biasanya publisher akan mendapatkan bayaran dengan kisaran 300 per klik. Uang tersebut akan tersimpan otomatis di akun AdSense Scam dan akan bisa dicairkan jika sudah mencapai minimal pembayaran. Untuk sekarang minimum pembayaran AdSense Scam adalah sebesar Rp100.000. Jika balance uang yang tersimpan di AdSense Scam sudah mencapai minimum tersebut, uang bisa ditransfer ke rekening bank pemesan iklan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, manfaat dan keunggulan beriklan di internet. 1. Cakupan global. Nah, internet merupakan jaringan komputer global yang dapat diakses dari belahan bumi manapun, dan hal ini menjadikannya sebagai media promosi yang bersifat global. Nah, jadi maksudnya bersifat global ini, seluruh orang yang ada di bumi ini dari seluruh negara itu bisa mengetahui dengan menggunakan media internet. Nah, yang kedua adalah biaya yang lebih relatif murah. Nah, jadi berpromosi di internet itu lebih murah dibandingkan dengan memakai media elektronik lainnya dengan jangkauan yang sama. Contoh, media elektronik lainnya itu menggunakan media cetak. Nah, ketika media cetak itu kan mahal, apalagi kita harus lagi ke sana. Nah, tapi dengan menggunakan internet, itu semuanya sistematis. Jadi semua di dalam internet itu ada dan lebih murah. Yang ketiga adalah relatif lebih mudah diupdate. Nah, jadi beriklan di internet ini mudah diupdate, tidak seperti iklan media cetak lainnya yang tidak dapat ditarik kembali setelah diterbitkannya. Nah, jadi ketika berpromosi di internet ini, sewaktu-waktu kita bisa menghapus atau mengupdate apa yang ingin kita promosikan dibandingkan dengan media cetak. Kalau media cetak itu ketika sudah diterbitkan, maka itu tidak bisa lagi dikembalikan dan hanya bisa dihapus saja. Dihapus itu maksudnya mungkin dengan cara membakarnya atau tidak mempromosikannya kembali. Nah, yang keempat itu adalah dapat dihubungkan dengan proses transaksi. Nah, jadi iklan di internet ini juga dapat dihubungkan dengan situs penjualan dan bahkan katalog, sehingga pengunjungnya pun tertarik dengan iklan tersebut, dapat langsung mengiklankannya untuk memulai suatu proses transaksi. Nah, jadi di internet ini contohnya saja platform seperti Shopee, Instagram, Bukalapak. Nah, itu kan salah satu media-media platform yang dapat berproses transaksi di sana. Jadi cepat kita transaksi ketika ingin mempromosikan barang, langsung saja di situ ada semua tata caranya dan kita bisa transaksi langsung. Contohnya juga membeli barang, nah bisa langsung transaksi. Nah, yang kelima itu adalah memiliki konten multimedia. Nah, maksudnya ini adalah iklan di internet juga dapat dianggap lebih efektif dalam hal visualisasi produk atau jasa berkat kemampuannya dalam menampilkan kayak teks, gambar, video, suara sekaligus. Nah, jadi multimedia dia itu di internet.
Jadi semua itu bisa ditampilkan, gambar bisa, video bisa, suara pun sekaligus bisa. Nah, selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi beriklan di internet itu tergantung dari konsumennya. Jadi tidak langsung dari platformnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen itu juga bisa diiklankan. Contohnya tadi yang saya sebut kayak Shopee, Bukalapak, Instagram. Nah, itu sesuai dengan konsumen dan di situ nanti customernya langsung bisa mencari sesuai dengan apa yang konsumen tuliskan. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis PPC yang sering ditemui. Yang pertama, search advertising. Ini adalah jenis PPC yang paling terkenal. Jenis iklan ini biasanya muncul di search engine result page atau SERP, seperti di Google atau Bing. Iklan ini ditandai dengan logo ad kecil dan ditampilkan di bagian paling atas SERP. Yang kedua itu social advertising. Hampir sama seperti search advertising, hanya saja iklan ini ditampilkan di platform media sosial. Sebagai pengiklan, Anda hanya akan membayar jika iklan tersebut diklik oleh seseorang. Yang kedua itu remarketing. Ini adalah jenis iklan yang ditampilkan hanya kepada mereka yang sebelumnya mengunjungi website kalian. Strategi ini dianggap cukup efektif karena menargetkan orang-orang yang sudah tertarik dengan website Anda. Yang keempat itu display advertising. Ini memungkinkan Anda menampilkan iklan di seluruh website partner Google. Anda juga dapat mengatur siapa yang dapat melihat iklan tersebut. Dengan demikian, iklan Anda akan lebih relevan dan tepat sasaran. Yang kelima itu Google Shopping. Jenis iklan ini memungkinkan Anda untuk menampilkan gambar produk beserta harganya dan akan langsung mengarahkan audiens tersebut ke website e-commerce. Cara ini juga memungkinkan terjadinya konversi semakin besar karena konsumen telah melihat foto, nama, dan juga harga produk tersebut. PPC sangat dibutuhkan oleh pemasar yang ingin menargetkan pasarnya di digital marketing. Alasannya yang pertama karena menargetkan konsumen yang lebih relevan, yang kedua budget lebih terkontrol, yang ketiga ROI yang lebih besar, dan yang keempat memberikan dampak positif untuk CEO. Selanjutnya yaitu pay per click sangat dibutuhkan oleh pemasar yang ingin menargetkan pasarnya di digital marketing. Ada beberapa yang menjadi alasannya. Yang pertama itu menargetkan konsumen yang lebih relevan, yang kedua itu budget lebih terkontrol, yang ketiga itu ROI yang lebih besar, dan yang terakhir itu memberikan dampak positif untuk CEO. Pay per click juga dapat dijadikan sebagai sarana riset untuk menentukan keyword mana yang paling berperan mendatangkan pengunjung ke website. Keyword ini nantinya dapat digunakan dalam strategi SEO untuk memperoleh traffic organik yang lebih banyak. Selanjutnya, cara memasang iklan pay per click. Yang pertama, buat akun, bisa Google, Facebook, ataupun Instagram sesuai dengan target pasar bisnis Anda. Yang kedua itu kirimkan trafik ke halaman yang spesifik. Yang ketiga itu tingkatan pesan untuk skor konversi yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir itu berinvestasi di pay per click, berinvestasi mempelajari pay per click. Selanjutnya yaitu berikut adalah beberapa cara agar iklan Anda dapat dengan mudah ditemukan. Yang pertama, pencarian iklan. Gunakan kata kunci yang relevan. Google memiliki sistem yang sangat baik dalam meneliti kata-kata yang paling umum dalam sebuah web. Setelah Anda memulai kampanye iklan, terus tingkatkan setiap kata kunci yang Anda gunakan. Yang kedua, tampilan iklan. Agar sasaran tertarik pada iklan Anda, maka Anda perlu membuat tampilan iklan yang menarik, sederhana namun jelas. Yang ketiga, remarketing iklan. Ketika Anda mencari sesuatu yang berulang di Google, lalu kemudian Anda mendapat iklan dari sebuah website sesuai dengan pencarian Anda, maka itu adalah yang dinamakan dengan pemasaran ulang atau remarketing. Yang keempat, iklan YouTube. Yang perlu diperhatikan ialah untuk beriklan di YouTube, Anda perlu menyiapkan iklan dalam bentuk video yang menarik agar dapat menarik minat konsumen.
Selanjutnya, strategi marketing pay per click. Memasang iklan marketing di internet berbeda dari iklan di media promosi biasanya. Pay per click Google AdSense menggunakan sistem lelang iklan. Pihak pengiklan akan melakukan bid atau penawaran harga untuk kata kunci yang paling relevan dengan bisnis miliknya. Kemudian, mesin pencari Google akan menampilkan produk atau jasa tersebut di halaman paling atas. Optimalisasi strategi PPC ini tergantung pada besaran bid yang ditawarkan. Jika nominal semakin tinggi, pemasangan iklan tersebut akan lebih diutamakan. Google juga akan memperhatikan kualitas promosi dan situs penjualan dari sang pengiklan. Jika relevan dan tervalidasi dengan baik, Google akan konsisten memasang kampanye bisnis. Selanjutnya, saat ini sangat banyak penyedia PPC yang telah mengorbit. Beberapa daftar PPC yang sedang booming yaitu Google AdSense, AdSenseCamp.com, ppcindo.com, kliksaya.com, adspd.com, adcentra.com, tinggalklik.com, ppcinbox.com, ppcindonesia.net, ppcmuslim.com. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan konsep PPC. Nah, poin pertama yaitu jangan berpikir muluk sebagai publisher, berpikirlah secara sederhana. Karena ketika kita menjalankan konsep PPC, maka niatkanlah itu sebagai tantangan. Jangan berpikir bahwa seberapa banyak uang yang akan kita dapatkan, tetapi semakin rajin kita mengupload, semakin rajin kita membuat blog dan website dan sebagainya, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan pendapatan. Nah, poin kedua yaitu sukses itu memang membutuhkan waktu. Jangan berpikir instan, jangan berpikir jalan pintas. Dengan contohnya Anda bisa menyuruh teman-teman Anda atau orang lain untuk mengklik apa yang Anda upload. Nah, poin ketiga yaitu kerahkan segala kemampuan. Lebih rajin untuk mengupload website, membuat blog dan sejenisnya, semakin besar kemungkinan Anda akan menjadi orang sukses. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.